Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Obrolan pas di sini kembali lagi, dan pemirsa Opini jangan lupa untuk bisa subscribe sekarang juga YouTube channel TVRI Bengkulu biar bisa nonton Opini ini ya. Jangan sampai tidak like, dan juga boleh komen-komen. Mungkin juga pemirsa Opini yang lagi nonton, wah punya ide nih, saya sepertinya Opini boleh nih ngundang bintang tamunya mungkin dari bidang apa atau juga siapa, boleh nanti tinggalkan di kolom komentar ya. Dan kita lanjut kembali pemirsa Opini ngobrol sama dengan coach kita di sini. Ada Coach Gilang, coach segala coach. Dunia nge-gym iya, terus juga sebagai Fit Goals ini sebuah sport industri untuk teman-teman yang akan fokusnya olahraga tapi untuk menjadi seorang pelatih. Ya. Nah, bisa juga langsung. Nah, kalau untuk semua sosial medianya, Mas Gilang ada di mana, Mas? Mulai dari Instagram aja. Oh, Instagram. Ya. Pribadi saya Sandi Gilang Saputra, kalau Fit Goal ya Fit Goal Indonesia. Oke, Fit Goals Indonesia. Jadi bisa follow sekarang nih. Yang mau sharing-sharing bisa DM beliau, atau juga yang mau langsung menobatkan beliau sebagai personal trainernya juga bisa. Nah, kalau untuk personal trainer, Mas Gilang, ini Mas Gilang otomatis punya waktu dari jam sekian sampai jam sekian di personal trainer, nanti sore baru menjadi coach lari. Ya, jadi kalau pagi saya jam 7 sampai 11 tuh biasanya di klub-klub gym, ngajar fitness. Kemudian saya jam 12, jam 3 saya istirahat untuk makan, sholat, dan lain-lain. Jam habis asar saya di stadion biasanya setiap hari, Senin sampai Sabtu, untuk mengejar lari gitu. Ada klien-klien yang memang peruntukannya untuk kompetitif event-event, ya saya handle mereka gitu. Untuk hari Minggu memang kebetulan saya free. Gitu. Jadi Senin sampai Sabtu memang dunia saya coaching. Oke. Gitu. Senin sampai Sabtu, orang bilang kan ada seminggu berapa kali olahraga sih? Seminggu 2 kali. Kalau nanya Mas Gilang, seminggu berapa kali olahraga? Setiap hari. Saya latihan di luar ngajar 5 kali. Jadi habis subuh saya lari dulu. Gitu, lari seminggu 3 kali, terus juga seminggu 3 kalinya saya latihan fitness. Di sela-sela break ngajar, kan ada tuh misalkan member ini jam 9, taunya datang setengah 10, saya udah tahu orang-orangnya, di situ saya latihan. Gitu. Nyari waktu untuk latihannya di situ gitu ya. Langsung aja latihan cepet gitu. Karena kan kita kan cerminan mereka kan. Betul. Kita nggak sehat gimana? Benar. Begitu menjadi seorang coach lari, diajak lari 5 kilo, silakan duluan kata coachnya. Iya, saya nyusul. Oke, hari Minggunya saatnya ngumpul sama teman sehat. Iya, betul. Minggu pagi. Minggu pagi kami ngumpul, kami suka ngadakan namanya evaluasi terkait komunitas ini mau bawa ke arahnya kemana. Terus juga pertumbuhan member-member baru seperti apa gitu. Oke. Jadi memang komunitas teman saya ini alhamdulillah orang-orangnya sudah terkonsisten Mas gitu kan. Jadi bagian rekrutmen mereka ada sendiri. Misalkan bagian ada yang salah jalur, kami ingatkan gitu. Jadi emang lebih ke rasa kekeluargaannya lebih besar. Karena itu mungkin salah satunya karena saya di dunia pelatih kebugaran ya. Jadi kami dulu di kuliah pun ataupun saya pas ngambil lisensi, kami belajar psikologi namanya, psikologi olahraga. Jadi kami belajar rasa empati gitu ke orang-orang. Jadi sebagai pelatih kebugaran itu nggak keras sebenarnya, ya kita lebih ke empati. Betul, gitu. benar-benar. Kalau sekarang untuk di teman sehat ada berapa untuk membernya? 60. Wih, 60 banyak ya. 60 itu banyak dan konsisten Mas. Itu yang penting ya. Iya. 60 itu 5 orang di luar kota. Ada yang di luar Jogja teman kami. Ada kerjaan di Jogja, di Jakarta, tapi pas balik ke Bengkulu gabung gitu. Sisanya di Bengkulu semua. Oke. Nah, ini terkait balik lagi dengan lari ini Mas Gilang, untuk zaman sekarang ini mungkin orang yang baru akan berkecimpung lari, apa mungkin yang harus mereka persiapkan? Boleh dari Coach Gilang nih ngasih tips atau juga saran-sarannya nih. Yang pertama sepatu ya. Karena sepatu adalah senjatanya. Yang tadi mungkin di segmen sebelumnya, pakailah sepatu yang empuk, yang nyaman dan sesuai budget. Gitu, nggak usah ikut-ikutan. Kemudian berpakaianlah sopan selain kita olahraga. Kemudian juga olahraga dengan tepat dan bijak. Itu yang paling penting, karena semua olahraga itu baik. Yang paling penting kita olahraga mau sampai kapan, tanda tanya gitu. Kalau mau sampai tua ya olahraga dengan tepat gitu. Jangan sampai olahraga menimbulkan atau juga mengeluarkan hal-hal yang kita inginkan. Karena banyak juga kan
di luar sana saya dapat berita, dapat keluh kesah dari teman-teman, bukan olahraga running aja, apapun olahraga gitu. Pamer ini, pamer itu, terus juga bukan tubuhnya yang olahraga tapi mulutnya yang berbicara gitu kan. Itu banyak juga. Makanya saya selalu bilang juga ke teman-teman sebelumnya ataupun sekarang masyarakat, olahraga lebih bijaksana. Gitu. Olahraga lebih bijaksana. Olahraga secara bijaksana yang memang kita fokusnya adalah untuk kepentingan tubuh kita, untuk kesehatan itu tadi ya. Yang penting adalah olahraga dengan bijaksana, tidak usah tujuannya untuk flexing-flexing, nggak usah outfit segala macam, next story habis itu selesai, berhenti semuanya. Terus juga harus memikirkan olahraga itu harus jangka panjang. Gitu. Kalau bisa jadi cerminan lingkungan keluarga kan lebih baik kan, daripada kita harus pamer sana, pamer sini. Betul. Gitu. Ada juga yang validasi segala macam tuh. Menurut saya sih sebagai pelatih kebugaran atau emang dunia coaching itu mungkin janganlah. Gitu. Karena mental atlet pun nggak kayak gitu, Mas. Atlet itu nggak pernah dia pamer, nggak pernah dia pakaian seperti layaknya orang-orang yang kayak saya sepatu ini loh, baju ini enggak. Tapi malah mereka pamernya prestasi gitu, nggak pernah pamer jarak mereka lari. Jarang banget saya lihat orang-orang gitu, karena emang orang olahraga sejati itu emang dijunjung sportivitasnya kan, gitu. Jadi memang lebih rendah hati mereka. Kami pun sesama pelatih kebugaran atau coaching itu tidak pernah jelas sana jelas ini. Itu loh saya yang paling senang di dunia olahraga. Tapi ya itu makanya jangan sampai nanti orang-orang yang semangat olahraga sampai sedikit ternyium hatinya dengan hal-hal yang tidak. Benar. Karena sehari-hari sudah terbiasa dengan hidup sehat, akhirnya juga bertemannya pun juga secara sehat gitu. Sesuai teman sehat tadi. Betul. Oh iya tepat. Betul sesuai dengan teman sehat. Dan Mas Gilang, terima kasih banyak Mas Gilang sudah ngobrol kali ini, dan ya mudah-mudahan dalam waktu dekat juga saya terpanggil nantinya untuk olahraga. Teman sehat terbuka ya. Siap. Dan salam juga untuk semua teman-teman yang ada di Teman Sehat. Siap, sampaikan. Oke, dan sukses terus pasti untuk Mas Gilang dan pemirsa ini. Terima kasih banyak yang sudah nonton obrolan pas di sini di episode kali ini. Jangan lupa tonton terus opini hanya di TVRI Bengkulu. Akhir kata saya Iqbal Fatwa pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.